Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan dua orang pria yang sedang mengobrol. Mereka berdua bernama Jion dan Bongjo. Saat itu Jion sedang curhat tentang masalah rumah tangganya yang kurang harmonis, di mana istrinya selalu marah-marah kepadanya karena setiap kali mereka menanam benih bersama, Jion selalu berhenti duluan, sedangkan istrinya masih ingin lebih lama lagi. Jion lalu meminta resep kepada Bongjo agar setiap menanam benih bisa tahan lama. Namun Bongjo pun menyarankan agar Jion sebaiknya diperiksa oleh dokter. Esok paginya, Jion lalu pergi ke dokter dengan harapan agar pedangnya bisa bertempur lebih lama lagi. Saat Jion sampai, ia pun kaget karena melihat dokter yang akan memeriksanya adalah seorang wanita. Dokter tersebut bernama Jihi. Di sini, Jion terlihat ragu untuk memeriksakan dirinya. Akan tetapi, Dokter Jihe mengatakan bahwa dia akan bersikap profesional. Jion lalu duduk dan mengatakan semua keluhannya. Ia mengatakan setiap kali menanam benih bersama istrinya, senjata biologisnya itu cepat sekali muntah. Dokter Jihe yang mendengarnya terlihat sangat santai saja, karena ia sudah terbiasa dengan keluhan pasien seperti itu. Dokter Jihe kemudian menyuruh Jion mendekat di sampingnya, karena ia akan memeriksa terlebih dahulu senjata biologis Jion. Ia lalu memakai sarung tangannya dan bersiap untuk memeriksanya. Namun di sini saat pedang milik Jion dipegang oleh Dokter Jihe, pedangnya tersebut malah langsung muntah di tangan Dokter Jihe. Hal itu pun membuat dokter marah, karena ia juga sebenarnya belum sempat memeriksa keadaan pedang milik Jion. Karena merasa malu, Jion langsung pamit untuk pulang. Setelah selesai bekerja, terlihat Dokter Jihe yang sedang bersama seorang wanita. Wanita tersebut bernama Leha. Ia merupakan seorang perawat dan asisten Dokter Jihe. Di sini Dokter Jihe menceritakan tentang Jion, di mana ketika ia sedang memeriksa pedang Jion, pedangnya itu cepat sekali muntah, padahal ia baru saja menyentuhnya. Leha yang mendengar hal itu malah tertawa, karena ia merasa hal itu sangat menarik dan juga unik. Sementara itu, Jion kembali menemui Bongjo dan menceritakan apa yang barusan ia alami. Namun Bongjo yang mendengar cerita Jion terus menyemangatinya, karena hanya dengan memeriksakan ke dokter, penyakit Jion bisa sembuh. Esok harinya, Jion kembali lagi untuk konsultasi. Leha pun langsung mengantarkannya ke ruangan dokter. Di sini, Dokter Jihe menyarankan agar Jion mengikuti terapi yang akan ia berikan, karena ia akan melakukan terapi sampai Jion sembuh. Demi kesembuhannya, Jion pun menerima tawaran terapi yang akan diberikan kepadanya. Dokter Jihe lalu langsung melepaskan pakaiannya. Hal itu membuat Jion kaget. Dokter Jihe menjelaskan bahwa sekarang mereka sudah memulai terapinya. Ia kemudian menyuruh Jion untuk melakukan olahraga 5 jari sambil melihat dirinya yang tanpa busana. Namun belum cukup 3 menit ia melakukan olahraga 5 jari, pedangnya tersebut sudah muntah. Melihat hal itu, Dokter Jihe lalu mengantar Jion masuk ke sebuah ruangan. Setelah itu, Dokter Jihe pergi meninggalkan Jion di ruangan tersebut. Tak lama kemudian, Leha pun muncul dengan menggunakan pakaian seorang pelayan. Di sini, Leha kemudian menjelaskan bahwa mulai sekarang mereka akan memulai terapinya, di mana terapi yang mereka lakukan adalah menanam benih bersama. Mendengar hal itu, Jion pun sangat terkejut. Ia awalnya tak ingin melakukannya karena merasa aneh. Namun Leha mengambil tangan Jion dan meletakkannya di gunung aktifnya. Hal itu pun membuat biju yang ada di dalam diri Jion keluar. Karena melihat Jion yang sudah siap, Leha langsung melepaskan pakaiannya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan dik-dik. Namun di sini saat mereka menanam benih bersama, terlihat Jion bisa tahan sampai 30 menit. Setelah beberapa hari melakukan terapi tersebut, Leha kemudian melaporkan hasilnya kepada Dokter Jihe. Melihat hasil laporan itu, Dokter Jihe menjadi senang karena pasiennya sekarang sudah sembuh. Scene pun berganti, terlihat Jion yang sedang menemani Bongjo. Di sini ia mengatakan penyakit yang ia derita sepertinya sudah sembuh karena terapi yang diberikan oleh Dokter Jihe sangat cocok baginya. Ia pun menceritakan bahwa terapi yang diberikan oleh Dokter Jihe adalah terapi menanam benih. Mendengar hal itu, Bongjo pun menjadi kaget. Ia terlihat marah kepada Jion dikarenakan Jion tak mengajaknya pergi ke tempat itu. Dengan rasa penasaran, Bongjo akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut.
Siangnya ia pun pergi ke dokter Jihe untuk memeriksakan dirinya. Di sini ia pun mengatakan bahwa pedangnya itu cepat muntah, di mana ia sebenarnya hanya berpura-pura saja memiliki penyakit yang sama dengan Jion. Dokter Jihe lalu menyuruh Bongjo berdiri. Ia kemudian memeriksa pedang Bongjo. Namun ketika ia memeriksanya, Dokter Jihe mengatakan bahwa pedangnya itu terlihat baik-baik saja dan juga sangat sempurna untuk dipakai menanam benih. Dokter Jihe lalu menyuruh Bongjo agar kembali lagi besok pagi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Sementara itu, Jion terlihat sedang berada di salah satu ruangan Dokter Jihe. Ia sedang menunggu untuk melakukan terapi tahap selanjutnya. Lalu Dokter Jihe datang menemuinya. Di sini, Dokter Jihe menanyakan mengenai keadaan dan kesiapan Jion melakukan terapi tahap selanjutnya. Dengan penuh semangat, Jion mengatakan sudah siap. Dokter Jihe kemudian mengatakan bahwa terapi selanjutnya Jion akan melakukannya bersamanya. Tanpa basa-basi, ia langsung melepaskan jas miliknya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan quick. Setelah selesai melakukan terapi tahap selanjutnya, Jion lalu menemui Dokter Jihe dan Leha. Ia pun sangat berterima kasih kepada mereka berdua karena sudah mengobati dirinya sampai sembuh. Dokter Jihe dan Leha pun mengatakan bahwa mereka melakukan itu bukan atas dasar ingin melakukannya, melainkan itu adalah metode khusus yang mereka gunakan untuk mengobati penyakit-penyakit seperti yang dialami Jion. Setelah selesai mengobrol dan berterima kasih, Jion pun pamit untuk pulang. Malam harinya, terlihat Jion yang sedang di rumahnya bersama dengan istrinya. Istrinya tersebut bernama Mila. Di sini ia mengatakan kepada istrinya bahwa sekarang dirinya sudah sembuh total dan ia sudah bisa menanam benih selama 1 jam lebih. Mendengar hal itu, Mila pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jion karena ia yakin Jion hanya berbohong kepadanya. Jion pun menceritakan bahwa selama ini ia sebenarnya telah pergi ke dokter dan ia juga telah mendapatkan terapi terhadap penyakitnya. Hal itulah yang membuat dirinya sudah bisa menanam benih, baik itu mid game ataupun juga late game. Mila pun akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh suaminya. Ia kemudian menyuruh Jion untuk membuktikan apa yang ia sudah katakan. Karena sudah tak tahan, Jion langsung tancap gas merayu istrinya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan quick. Di akhir film ini terlihat Bongjo yang sudah datang kembali. Di sini ia sedang bersiap untuk melakukan terapi. Lalu Leha datang menemuinya. Seperti biasa, Leha kemudian menjelaskan terapi apa yang akan mereka lakukan. Bongjo pun mengatakan bahwa ia juga sudah siap melakukan terapi tersebut. Setelah selesai menjelaskan, Leha lalu melepaskan jasnya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan quick. Film pun selesai.